Mas Reva tuh masuk di perusahaan mana, terus waktu itu lewatnya apa, terus sekarang udah berapa lama, dan di bagian mana? Pertama perusahaan itu namanya PT Astom Indonesia, di kawasan Ejip, Cikarang Selatan. Terus posisinya di bagian QA, Quality Assurance, itu di Engineering Quality. Terus masuknya lewat apa? Masuknya itu waktu itu saya daftar lewat Jobstreet. Oke. Terus mungkin itu ya teman-teman, mungkin buat teman-teman yang memang lagi cari lowongan pekerjaan, dan mungkin memang silakan cek, kayak tadi kan Mas Revan bilang kalau Mas Revan itu daftar ke perusahaannya lewat Jobstreet ya, dan mungkin sahabat BKK bisa loh untuk ngecek Jobstreet setiap hari, siapa tahu memang ada lowongan yang mungkin cocok gitu. Dan sekarang udah berapa lama nih Mas Revan? Udah 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan, cukup lama ya. Ya udah. Udah jadi karyawan? Belum, masih kontrak. Ya. Halo sahabat BKK Bisa, kembali lagi bersama aku Berliana Dini Prastiani di acara Ngubar. Kali ini kita kedatangan tamu spesial banget dari lulusan termuda di salah satu universitas yang berada di Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada dengan program diploma. Mungkin kita bisa aja langsung perkenalkan siapa sih narasumber kita hari ini. Selamat sore Kak Reva. Sore Kak. Nah sebelumnya Mas Reva, makasih banget ya karena Mas Reva udah mau hadir di acara podcast kami. Ya, terima kasih juga kepada BKK Bisa sudah mengundang saya. Perkenalkan semuanya, nama saya Reva Zara Osampik, biasa dipanggil Reva. Terima kasih. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang lagi butuh inspirasi, entah itu di dunia pendidikan atau mungkin di dunia karir, teman-teman bisa loh mengikuti jejaknya Kak Reva, karena memang jejaknya itu sangat luar biasa, mulusnya gitu ya. Cuman nggak tahu sih ya, mungkin ada lika-likunya, tapi mungkin kita bisa dengerin nih gimana sih awal mulanya Mas Reva bisa meniti karir sampai saat ini juga. Nah, mungkin kita bisa mulai Mas Reva untuk podcastnya. Ya, siap. Mungkin kita bisa mulai dari kesibukan Mas Reva nih. Untuk saat ini kesibukan Mas Reva tuh ngapain aja sih? Saya kan lulus 2022 Februari, terus setelah itu mencari kerja, baru mulai kerja tuh di bulan Mei. Saat ini masih sibuk bekerja di weekday. Cuman kalau weekend paling seringnya itu kumpul sama keluarga, karena kan sebelumnya harus ngerantau ke Jogja untuk kuliah, dan alhamdulillah sekarang dapat kerjanya di dekat daerah sendiri, jadi waktu weekendnya itu lebih banyak dihabiskan dengan keluarga, seperti itu. Wah keren ya, berarti sekarang lagi fokus kerja aja sama keluarga ya? Iya. Nah menurut Kak Reva sendiri nih, hal terkesan Kak Reva tuh selama meniti karir itu apa? Meniti karir ya? Kalau meniti karir itu kan saya baru pertama kali nih, perusahaan pertama. Jadi sebagai fresh graduate, mungkin yang bikin saya berkesan itu saya harus berani gitu, harus berani mengambil keputusan, harus berani banyak belajar, berani bertanya. Itu jadi kesan awal mengenal suatu industri. Karena ya kita sebagai lulusan akademik mungkin punya ilmunya tapi pengalamannya masih minim. Keren ya, berarti masih berproses juga ya. Terus nih Kak Reva ngomong itu kan berarti udah di karirnya Kak Reva nih. Nah mungkin aku bakal tanya dulu nih sebelum akhirnya lebih jauh lagi ya, kalau ngomongin pendidikannya Kak Reva sendiri tuh apa sih sampai akhirnya kok Kak Reva bisa gitu menduduki dengan jabatan Mas Reva yang sekarang? Saya kuliah itu jurusan teknik mesin, diploma 3 teknik mesin. Setelah lulus ya sudah langsung kerja kayak gitu kan. Itu aja sih mungkin. Nah itu prosesnya setelah lulus berapa lama nih sampai akhirnya mendapatkan pekerjaan? Sebenarnya sebelum kelulusan tuh udah mulai apply, udah ada panggilan. Jadi prosesnya sebenarnya panjang. Ada sempat saya satu gitu nyampe puluhan perusahaan yang di-apply, dan seleksi juga beberapa perusahaan. Keterima kerja itu mulai Mei, terus mulai pertama kali masuk kerja itu di bulan Juni. Nah, berarti kan itu nggak langsung kerja kan? Berarti setelah beres
persiapannya memang sebelum sidang juga udah disiapkan, terus setelah sidang, terus nyampe akhirnya wisuda itu juga nggak langsung kerja. Nah itu ada nggak sih kegiatan yang mungkin Kak Reva ikuti, atau mungkin Kak Reva selama menunggu pekerjaan ini Kak Reva melakukan kegiatan apa aja? Sebenarnya selama tentang waktu tersebut emang disibukkan buat apply, nyari perusahaan, juga meningkatkan kualitas. Waktu itu juga sempat ikut pelatihan-pelatihan online juga karena pasca corona kan, jadi cukup banyak pelatihan online yang bisa dilakukan gitu sih Kak. Oke, berarti lebih banyak ngikutin pelatihan-pelatihan ya. Contohnya pelatihan apa tuh salah satunya Kak? Ini dari Kominfo waktu itu pernah ada dia data analis kayak gitu. Jadi pelatihan bagaimana mengelola data seperti itu menggunakan Microsoft. Oke. Keren ya, berarti waktunya sangat benar-benar menghargai waktu banget ya. Harus memanfaatkan gitu. Oke, nah ngomongin kuliah nih Kak, dulu kan berarti di Universitas Gadjah Mada. Nah itu masuk tahun berapa, dan itu tuh masuknya lewat jalur apa? Saya lulus sekolah menengah itu 2018. Oke. Sebenarnya waktu lulus tuh sempat SNMPTN nyoba di Bandung, Univ negeri di Bandung, terus SBM juga sama masih nyoba di Bandung, juga sempat nyoba STAN. Jadi SNM SBM-nya itu malah ke daerah Bandung. Cuman karena emang satu dan lain hal, pada saat itu berbarengan waktunya dengan ujian mandiri UGM. Akhirnya dapat informasi ujian mandiri yang waktunya berbarengan, coba daftar dan keterimanya itu di jalur mandiri kayak gitu. Oke, berarti masuk UGM melalui jalur mandiri. Setelah mungkin prosesnya banyaknya dari nyobain masuk kampus ini, masuk situ gitu, nyampe akhirnya oke nih ternyata Allah nakdirin untuk Mas Revan itu masuk di UGM dengan jurusan teknik mesin. Oke. Nah, boleh tahu nggak sih kenapa akhirnya Mas Revan tuh mengambil jurusan teknik mesin? Kenapa ngambil teknik mesin itu? Mungkin karena sebelumnya juga saya sekolah menengah itu di kejuruan teknik mesin juga. Jadi actually basicnya itu udah punya karena di SMK teknik mesin, terus lanjut kuliah teknik mesin itu bukan hal yang sulit, tapi juga masih ada tantangan tentunya karena emang tingkatan yang berbeda gitu sih. Oke, nah ngomongin SMK nih dulu. Nah ngomongin SMK dulu kan berarti ngambil teknik mesin juga. Nah Kak Revan juga kan asli orang Kerawang ya. Nah kalau boleh tahu nih, mungkin banyak nih sahabat BKK yang mungkin asli orang Kerawang juga, mungkin juga kenal Mas Revan ya, Mas Reva gitu. Nah dulu di SMK mana dan angkatan tahun berapa? Saya SMK Negeri 1 Karawang. Kalau di SMK Negeri 1 Karawang itu disebut generasi ke-52 lulusan 2018. Oke, nah mungkin buat sahabat BKK bisa nih yang nanti mungkin lihat podcast ini terus kenal sama Mas Reva, mungkin boleh loh untuk tanya-tanya gimana awal mulanya bisa masuk di perusahaan yang sekarang Mas Reva tempatin, terus gimana sih kok bisa masuk ke universitas yang memang unggulan gitu ya, karena UGM kan bukan universitas yang abal-abal gitu ya, udah terbilang wow gitu. Mungkin banyak nih orang-orang yang pengen masuk ke UGM gitu kan. Oke, mungkin kita lanjut nih Mas. Kita bakal lanjutin di dunia pendidikan dulu. Ya, siap ya. Jangan grogi dong. Oke nih Mas, ngomongin di dunia waktu di perkuliahan, Mas Reva pernah nggak ngikutin seperti organisasi gitu? Ya, saya ikut cukup aktif organisasi karena mungkin waktu sekolah sebelumnya juga aktif organisasi, akhirnya kebiasaan untuk bersosialisasi juga masih ada gitu. Jadi ketika kuliah sempat ikut organisasi, beberapa organisasi. Oke. Organisasi apa aja tuh? Karena saya dulu diploma mesin, ikut himpunan namanya Keluarga Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Departemen Teknik Mesin, juga sama unit kegiatan mahasiswa yang ada di UGM, itu Pramuka UGM. Oke. Wah keren ya, berarti aktif juga ya. Oke, nah pernah nggak sih selama Mas Reva kuliah nih ada hal yang mungkin buat Mas Reva tuh kayak berat banget, atau mungkin ada titik di mana kadang Mas Reva tuh kayak aduh capek banget ya kuliah, pengen berhenti gitu? Itu di akhir masa kuliah. Di masa kuliah itu ngalamin kayak gitu. Mungkin ketika proses menyusun, saat itu waktunya lagi ngejabat juga jadi pimpinan di organisasi, terus berbarengan sama harus nyusun sama ada proyek dosen juga. Itu tuh di satu waktu yang bersamaan, di tahun yang sama,
harus nyelesain beberapa tanggung jawab itu jadi titik terberatnya udah kayak aduh pengen pulang gitu. Cuman ya namanya proses dilalui, akhirnya alhamdulillah bisa selesai. Oke. Itu berarti tepat waktu ya, Mas? Saya lulusnya malah 1 semester. Oh, lebih 1 semester. Ya, berarti ada berapa semester totalnya? 7 semester. 7 semester. Oke. Gak apa-apa, yang penting udah ngebuktiin ya, maksudnya nggak berhenti menyerah gitu, bahwa oh gue bisa kok, pokoknya gue harus kejar nih sampai skripsi selesai, gue harus wisuda juga gitu. Wah, keren sih. Apalagi di sana ngerantau ya berarti. Nah, itu selama ngerantau buat Mas sendiri nih, mungkin waktu zaman sekolah SMK kan hidup sama orang tua, terus akhirnya mutusin untuk kuliah di luar kota dengan dunia yang baru. Ada nggak pengalaman yang mungkin buat Mas Reva tuh, oh ternyata kalau hidup sendiri tuh seperti ini ya gitu? Oke. Nah, justru keputusan buat kuliah keluar Karawang itu malah kayak gue udah dari lahir sampai umur 17 di Karawang terus gitu gini terus, jadi kayak pengen keluar dari tantangan baru. Di sana banyak apa ya, mindset sih ke gimana pola pikir kita ngelihat suatu hal itu jadi lebih luas. Banyak sekali kayak kita ketemu orang, teman-teman saya juga ada yang dari Padang, dari Sulawesi, jadi beragam pola pikir, kita juga jadi belajar banyak hal kayak gitu. Itu sih mungkin yang jadi hal yang paling berkesan juga. Oke, itu hal yang paling berkesan ya. Kalau yang hoki banget nih Mas selama rantau ada nggak? Hoki banget. Kayaknya itu masuk UGM, masuk hoki. Oh, oke. Keren ya. Tapi keren sih bisa masuk UGM. Dengan termuda juga lagi waktu lulusannya ya. Ya, alhamdulillah. Itu gimana ceritanya kok bisa sih sampai akhirnya menjadi orang termuda gitu? Mungkin awalnya itu karena sekolah sebelumnya juga lebih awal. Jadi harusnya TK itu usia 4 tahun ya, 4 tahun 5 tahun gitu. Nah, saya itu lebih dulu 1 tahun. Jadi di antara teman seangkatan SD, SMP sampai SMK tuh saya emang 1 tahun lebih cepat. Gitu. Jadi lebih muda. Jadi ketika lulus kuliah pun rata-rata orang yang kuliah juga 1 tahun lebih tua gitu. Ketika lulus ya jadi yang termuda. Oke. Itu ceritanya. Termasuk hoki juga ya, jadi dulu dan termuda. Oke nih Mas, kalau kita balik nih, kan berarti udah pernah ikut organisasi juga ya. Nah, kalau boleh tahu di organisasi itu jadi apa nih? Oke, waktu di himpunan itu saya cuma jadi staf media, itu dari awal masuk sampai 2 kali sertijab. Terus di Pramuka UGM itu sempat jadi koordinator bidang perusahaan, terus jadi bendahara, ngurusin keuangan sama aset. Terakhir itu jadi pemangku adat atau yang ngurusin keanggotaan. Oke. Nah itu kan berarti tanggung jawabnya juga ikutnya besar ya. Nah kalau tanggung jawab yang menurut Mas Reva tuh paling berkesan banget nih selama menjadi atau menjabat organisasi tersebut tuh apa? Itu waktu di Pramuka UGM mungkin ya. Ketika di Pramuka UGM itu jadi di kami disebutnya sebagai pimpinan UKM. Nah, pimpinan UKM itu jadi tanggung jawab terberat itu ketika jadi bendahara dan jadi keanggotaan. Utamanya sih ketika keanggotaan karena ngurusin manusia itu nggak gampang kayak ngurusin organisasi yang kelembagaan kan. Kalau keanggotaan itu mereka dinamis, mereka punya kesibukan masing-masing. Apalagi mahasiswa UGM itu juga nggak cuma ikut satu organisasi, jadi harus ngatur orang itu yang jadi kesan saya juga jadi gampang berbaur sama orang. Jadi lebih gampang lagi ya untuk punya relasinya juga mungkin bisa lebih luas gitu. Nah kalau ngomongin pendidikan kan udah banyak ya, mulai dari Mas Revan masuknya lewat jalur mandiri, terus ikut beberapa organisasi, menjadi mahasiswa yang aktif, sampai akhirnya menjadi mahasiswa lulusan termuda kan. Nah sekarang kita balik ke dunia kerja lagi nih Mas. Mungkin banyak ya orang-orang yang sahabat BKK bisa nih tentunya yang mungkin lagi cari pekerjaan nih Mas. Nah boleh nggak sih, kan tadi Mas Reva bilang kalau Mas Reva tuh lagi sibuk kerja sama keluarga aja gitu. Nah untuk pekerjaannya Mas Reva tuh masuk di perusahaan mana, terus waktu itu lewatnya apa, terus sekarang udah berapa lama, dan di bagian mana? Banyak ya? Banyak. Oke, pertama perusahaan itu namanya PT Astom Indonesia, itu di kawasan Ejik, Cikarang Selatan. Terus posisinya di bagian QA, Quality Assurance, itu di Engineering Quality. Terus apa lagi tadi? Masuknya lewat apa? Masuknya itu waktu itu saya daftar lewat Jobstreet. Oke. Terus
Terus apa lagi pertanyaannya? Apalagi aku juga lupa ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang memang lagi cari lowongan pekerjaan dan mungkin memang silakan cek kayak tadi kan Mas Revan bilang kalau Mas Revan itu daftar ke perusahaannya lewat Jobstreet ya, dan mungkin sahabat BKK bisa loh untuk ngecek Jobstreet setiap hari, siapa tahu memang ada lowongan yang mungkin cocok gitu. Dan sekarang udah berapa lama nih Mas Revan? Udah 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan, oke, cukup lama ya. Ya udah. Oke. Udah jadi karyawan? Belum, masih kontrak. Belum, masih kontrak. Ya. Oke. Kontraknya tapi panjang ya? Ya, insya Allah. Amin. Semoga jadi karyawan ya. Betah nggak nih? Untuk saat ini betah. Betah ya? Lagi berproses aja. Oke, semoga betah terus segera diangkat ya. Oke. Nah, ngomongin pekerjaan nih Mas Revan, kan berarti sekarang ada di QA. Iya. QA. Nah, itu ada nggak sih tanggung jawab Mas Revan sendiri selama menjadi di posisi itu? Ya, kalau tanggung jawab kan QA engineering itu di PT Astum itu dibagi dua, ada yang internal sama eksternal. Nah, kebetulan saya di bagian yang internal, jadi tanggung jawabnya itu lebih mengatasi masalah-masalah quality yang ada terjadi di internal, yang timbul di internal, kayak gitu. Itu tanggung jawab utamanya di situ. Oke. Kira-kira Mas Revan nih, ada nggak sih impian Mas Revan nih misalkan 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan nih selain untuk bekerja di perusahaan Astom ini? Nah, kalau ngomongin impian sebenarnya cukup tinggi ya, cuman ya kita kan hidup juga perlu proses ya. Cuman kalau impian karir saya sih punya keinginan untuk berkarir ke luar negeri. Oke. Ya entah itu ke Jepang atau ke Jerman yang ilmu teknologi permesinannya juga berkembang di sana. Oke. Gitu sih. Wah, keren sih. Tapi udah nyoba nyari atau Belum sih. belum, masih betah ya Masih sama? harus banyak belajar terlebih dahulu di sini. Oke. Berarti lagi menikmatin proses aja ya sekarang. Berarti nunggu main waktunya aja mungkin. Ya, semoga Semoga segera ya. Negerinya kemana aja selain ke Jepang? pengen ke Jerman juga Ke sih. Jerman. Juga karena emang sana permesinannya juga berkembang. Ya, di sana juga keren banget pendidikannya sih. Nggak ada yang korupsi, nggak kayak di Indonesia. Begitu, Wah, keren banget. Makanya kalau ngomongin kota Jerman itu emang bener-bener keren banget. Semoga bisa ya Mas Revan. Secepatnya mungkin juga nggak apa-apa. Ya. Lebih baik ya. Ya lebih baik. Oke, nih ngomongin kerja lagi nih Mas Reva. Ada nggak sih kayak Mas Reva tuh hal yang mungkin Mas Reva tuh pengen loh naik jabatan gitu untuk di posisi yang sekarang? Kalau keinginan sih pasti ada, cuman secara logika saya juga mungkin nggak instan gitu ya, perlu waktu. Jadi saya cukup sadar, cukup peka terhadap hal itu. Jadi nggak terburu-buru untuk naik gitu. Jadi ya menikmati proses sekarang. Karena emang saya juga melihat masih banyak sekali yang harus dieksplor untuk eksplor diri untuk bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, untuk jabatan yang lebih tinggi gitu. Oke. Nah, berarti kan ini baru satu perusahaan ya. Dengan mungkin posisi Mas Revan yang sekarang yang sedang Mas Revan nikmati gitu kan. Nah, untuk ada nggak sih pengalaman Mas Revan sendiri gitu selain di perusahaan Astom ini? Kalau pengalaman sih mungkin ketika magang ya, magang waktu kuliah, waktu SMK itu sempat punya pengalaman di perusahaan lain. Di perusahaan mana aja tuh Mas? Waktu SMK tuh di PT AI Cikiki Indonesia di Karawang. Terus waktu kuliah sempat magang di PT Aisin. PT Aisin Astra Group yang di Egypt juga. Oke, itu berapa lama? Waktu di AI 3 bulan, di Aisin 4 bulan. 4 bulan. Oke, itu berarti selama pendidikan SMK sama pas kuliah. Ya, jauh ya berarti dari Jogja ke sini lagi gitu. Oke, nah ada nggak nih selama magang hal terberatnya? Kayak itu kan Mas Revan masih pendidikan gitu ya, terus kayak harus nyobain dunia kerja gitu. Kalau magang waktu SMK sih standar, mungkin terasa biasa karena emang dulu SMK ngerjain mesin, terus megang mesin, terus ketika magang juga sama megang mesin. Cuman ketika magang waktu kuliah itu agak beda karena ketika kuliah kan lebih banyak mengulik buku, jurnal, terus orang-orang, organisasi kayak gitu kan. Terus ketika ditempatkan magang di suatu perusahaan yang notabene-nya anak kuliahan, itu biasanya nggak di operator yang kerjanya full sama gitu mesin. ya. Jadi justru harus
banyak kreatif itu jadi awal pengalaman baru gitu untuk di magang tersebut gitu. Oke, nah itu kan berarti di mana di Aisin kan. Nah, sedangkan Mas Revan tinggal di sini. Itu gimana? Itu tuh bolak-balik setiap hari atau ngekos gitu? Kebetulan waktu di Aisin itu ada temen dari Karawang Timur, terus dari Padang sama dari Surakarta. Jadi mereka kan cukup jauh kalau harus pulang pergi. Akhirnya kami sama-sama ngekos sekarang biar anak rantau yang dari luar Jawa juga ada temannya gitu. Oke, wah, solidaritasnya ya. Iya, kan anak mesin. Oke, anak mesin gitu. Ya, solidarity and forever. Gitu. Oke. Coba tangan dulu. Oke, Ri. Ngomongin dunia kerja ya, Mas Revan kan udah masuk PT Astom nih. Nah, mungkin buat temen-temen nih yang pernah kepanggil di PT Astom gitu, boleh nggak sih Mas Revan menceritakan gitu mulai dari awal tahapannya tuh seperti apa? Mungkin dari tes psikotesnya, terus wawancaranya, terus pas medical check up gitu. Oke, kalau di Astom pengalaman saya pengalaman saya waktu itu malah pertama dipanggil tuh langsung interview. Oke. Jadi interview dulu, habis interview baru psikotes. Setelah psikotes baru MCU. Kan mungkin kebanyakan perusahaan juga seperti yang pernah saya alami di perusahaan-perusahaan itu kan biasanya psikotes dulu, interview, medical check up. Nah, cuman ketika di Astom saya itu interview dulu baru psikotes dan medical check up. Gitu. Nah, isi psikotesnya apa aja tuh Mas? Kisi-kisinya nih. Lupa. Lebih. Salah satunya gitu mungkin ada Kraepelin atau ada soal cerita ada, gitu. Soal cerita juga ada. Juga ada. TU5 ada nggak? TU5 ada. Ada. Selain itu kayak itu, antonim gitu. Itu kayaknya bakal ada sih. Rata-rata perusahaan yang juga saya ikutin psikotes itu keluar sih kayak gitu. Oke, nah itu mungkin ya teman-teman kisi-kisi dari Mas Revah ya, mungkin bisa teman-teman pelajari lagi ketika memang teman-teman tuh dapat panggilan dari PT Astom. Oke, Mas Revah, kita udah ngomongin dua ya, mulai dari pendidikan sama karir. Sekarang aku mau ngomongin hobi Mas Revah sendiri nih. Menarik nih. Menarik ya, oke. Nah, ngomongin hobi nih Mas Revah dari kan termasuknya Mas Revah juga orang yang aktif kan dari semasa sekolah di bangku SMK gitu sampai akhirnya ikut juga di organisasi pas kuliah gitu. Nah, hobinya Mas Revah sendiri itu sebenarnya apa sih? Oke, kalau ngomongin hobi yang menarik itu kan karena saya backgroundnya teknik mesin, cuman hobinya mungkin agak berseberangan ya. Saya hobi olahraga. Jogging, futsal, sepak bola, renang, daki gunung. Mungkin itu salah satu kenapa ikut pramuka juga ke sekolah dan kuliah. Terus sama sastra juga saya senang, novel. Kata-kata. Wah, dramatis nih kayaknya kalau udah nulis puisi ya. Mungkin bisa ya nulis nanti yang buat calonnya Mas Revah. Calonnya Mas Revah. Kalau ada, belum. Semoga segera ya Mas Revah ya. Gak apa-apa, kita sekalian promosi aja. Nah ngomongin hobi, nah itu kan banyak banget ya Mas Revah dan selalu berhubungan sama olahraga gitu. Kalau hobi yang mungkin menyatu banget di diri Mas Revah itu apa? Dari banyaknya hobi itu menyatu banget, mungkin naik gunung paling senang sih, cuman kan karena naik gunung ini nggak bisa setiap weekend, nggak bisa setiap bulan, jadi ya cukup jarang, cuman itu hal yang mengesankan. Berarti suka hiking ya? Suka hiking. Tapi ada nggak kayak, kan berarti Mas Nova hobi hiking nih, terus kayak kan sedangkan sekarang Mas Nova kerja gitu kan, terus ada nggak sih keinginan Mas Nova sendiri untuk mengembangkan usaha sesuai dengan hobinya Mas Nova? Kalau usaha sih ada, karena emang menurut saya pribadi kekayaan atau uang itu justru bisa kita tabung, kita lipat gandakan itu bukan dari bekerja tapi dari usaha kita sendiri. Punya usaha, punya mungkin kalau bisa perusahaan gitu kan, ya itu ada keinginan ke sana pasti. Tapi sesuai sama hobi gitu, kayak misalkan jual, kan suka naik gunung gitu kan, mungkin pengen jual peralatan gunung mungkin gitu. Untuk permulaan atau awal merintis bisnis, ilmu bisnis mungkin bisa dari sana, cuman entahlah bisa sebesar apa gitu kalau seandainya dari hobi, karena ketika hobi dijadikan pekerjaan mungkin nantinya akan susah nyari hal yang senangnya lagi. Gitu. Kayak sekarang kerja teknik mesin pusing baca gambar gitu. Terus
pelariannya itu di tempat yang lain yang jauh dari pemesinan, kayak naik gunung, ke alam-alam, terus kata-kata, puisi. Jadi itu kan merefresh dari pekerjaan. Nah kalau seandainya nanti hobinya dijadiin kerja, mungkin makin pusing juga. Makin pusing ya. Berarti kebalikannya sama aku ya. Gitu. Jadi kalau misalkan emang hobi aku itu, terus aku kerja di sesuai nih, itu kayaknya rasanya lebih enak gitu. Kayak sesuai nih sama porsi kita gitu. Oke, mungkin beda-beda ya orang-orang. Tapi keren sih Mas Nova. Oke. Ngomongin hobi udah, pekerjaan udah, kuliah udah. Sekarang aku mau nanya nih, kira-kira Mas Nova kan lulusan diploma ya. Ada nggak sih keinginan Mas Nova sendiri untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi? Pendidikan sih pengen sih. Itu mungkin kayak tadi waktu nanya kerja ke luar negeri, nah itu kan kayak punya hasrat buat belajar di luar negeri, mungkin bisa ngelanjutin di sana. Oke, berarti pengen kuliah di luar negeri gitu. Di mana nih kira-kira impiannya, kayak gue pengen di sini ngambil prodi ini gitu? Kalau nama univnya saya juga belum tahu, cuman prodinya yang pasti masih inginnya masih sejalur gitu di teknik pemesinan atau di teknologi. Mungkin kan sekarang perkembangan teknologi juga berkembangnya di sana gitu kan, yang paling pesatnya. Mungkin nanti agak menyimpangnya ke arah teknologinya itu dari pemesinan tuh gitu sih. Oke, wah keren ya. Semoga terwujud ya. Cita-citanya bisa buat usaha, bisa kuliah di luar negeri, bisa kerja di sana bahkan, atau mungkin silakan mau hidup di sana atau enggak nih kira-kira? Saya cinta Indonesia. Oke, saya cinta Indonesia. Sama ya, cinta Indonesia. Keren banget. Oke nih Mas, ngomongin kan berarti Mas Nova nantinya juga ketika melanjutkan pendidikan ingin mengambil jurusan teknik mesin juga gitu kan. Tapi ada nggak sih kayak pilihan gitu, kayak masa ya gitu nggak ada pilihan, atau emang dari dulu pengennya di teknik mesin? Maksudnya pilihan prodi lain? Prodi lain, ada sih. Apa tuh? Cuman mungkin kalau yang masih nyangkut ke mesin itu ada di matematika. Saya senang matematika. Mungkin kalau ke ilmu saintis ya ke matematika. Cuman kalau kayak tadi kan hobi sastra juga mungkin lebih ke bahasa. Cuman kalau sekarang mungkin di Indonesia sih, nggak ke luar negeri. Oke. Puitis juga ya, suka sastra. Oke nih Mas, selama Mas Nova berkarir terus berpendidikan sampai akhirnya bisa selesai gitu, pasti kan banyak ya cobaan-cobaan, entah itu dari something sana sini atau problem yang mungkin sulit nih buat Mas Nova bisa selesaikan gitu. Tapi Mas Nova ternyata punya loh motivasi yang mungkin dari dulu Mas Nova pegang. Nah kira-kira boleh nggak sih mungkin dengan Mas Nova nanti memberikan motivasi tentang dirinya Mas Nova bisa membuat sahabat atau penonton BKK tuh lebih semangat lagi? Ini berarti lebih ke motivasi hidup kamu sendiri ya? Apa ya, kalau saya pribadi sih motivasi hidup ya mungkin sebelumnya banyak hal yang bikin naik turun, bikin goyah jati diri. Terus satu-satunya hal yang bikin saya termotivasi untuk tetap hidup, untuk melanjutkan hidup tuh bertakwa gitu. Bertakwa Allah. Itu jadi motivasi banget, karena ya ketika kita mencapai titik terendah, kalau kita udah tidak punya alasan lain untuk hidup, itu jadi sulit untuk semangat menjalani kehidupan. Ya itu jadi dasar banget deh untuk motivasi kita untuk tetap hidup kayak gitu. Oke, keren ya. Berarti tujuannya tuh yang penting ketika kita memang lagi ada masalah, kita ada hal yang memang kita tuh nggak bisa selesaikan. Jadi silakan kalian ngadu ke yang punya atau yang berkuasa di dunia ini gitu. Jadi ketika kalian merasa bahwa masalah kalian tuh besar, kalian harus ingat bahwa Allah tuh jauh lebih besar dari masalah kalian, teman-teman. Jadi keren ya. Merasa hebat saya hari ini. Oke, nah mungkin buat teman-teman nih yang mungkin pernah merasakan ada di posisi down atau lagi ngerasa sedih sendiri gitu, teman-teman nggak perlu atau nggak harus cari orang lain ya Mas Reva, karena kita tuh punya Tuhan yang dia tuh jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapin. Itu mungkin motivasi yang selalu Mas Reva pegang gitu. Itu keren banget sih. Oke, nah sekarang Mas Nova nih, berarti kan udah jauh ya sama orang tuanya selama rantau gitu kan. Terus ada nggak sih hal yang mungkin pengen Mas Reva sampaikan ke ibu atau ke bapak?
Apa ya, kalau nyampe alhamdulillah ya, saya cukup dekat ke ayah ke ibu. Jadi ketika mengalami kesulitan kuliah, kesulitan di tempat kerja, saya cukup terbuka berkomunikasi. Jadi setiap apa yang ingin disampaikan pasti langsung disampaikan. Oke. Tapi ada yang sekarang mau disampaikan juga, mungkin entah itu ucapan kasih sayang atau apa gitu. Aduh, jadi malu. Ya mungkin selama saya lahir besar terus sampai saat ini bisa mendapatkan pekerjaan, semuanya itu kan dari orang tua kan. Ya pasti ucapan terima kasih, rasa syukur dan kasih sayang juga selalu diucapkan, dan itu yang ingin saya sampaikan kepada kedua orang tua saya. Terima kasih banyak. Saya sangat sayang dengan kalian. Oke, keren. Tentunya orang tua Mas Reva juga pasti sayang sama Mas Reva. Oke, next kita lanjut. Sebelum ke penutupan nih, mungkin ada 2 hal nih lagi yang bakal ditunggu-tunggu sama teman-teman. Tadi kan kisi-kisi udah tips masuk perusahaan Asno juga udah ya. Astom ya, Astom lewat Job Street. Sekarang gimana sih Mas caranya mungkin adik-adik kita nih bisa masuk ke UGM? Masuk ke UGM ya, tips trik ya? Iya. Mungkin kalau dari pengalaman pribadi ya, itu harus stabil. Apa stabil bahasanya? Harus istiqomah. Belajarnya atau apanya nih? Jadi saya pribadi emang dari kelas 1 SMK tuh udah ada motivasi untuk kuliah. Jadi dari awal belajar di kelas 1 tuh konsisten banget deh untuk mencapai peringkat 1, untuk mencapai nilai-nilai yang bagus. Itu jadi tips yang paling menurut saya, karena SNMPTN juga dari nilai kan. Tentu saja ketika kita tes SBM atau tes mandiri, kalau udah terbiasa kita mengerjakan soal-soal, terbiasa belajar, itu bukan jadi hal yang sulit ketika kita ingin mencapai hal yang jauh luar biasa. Itu sih mungkin konsisten dalam belajar. Nah itu ya teman-teman, mungkin buat yang pengen lanjutin pendidikan nih, pengen masuk UGM juga, mungkin bisa diambil yang barusan diberikan oleh Mas Nova. Oke, sekarang terakhir nih Mas, mungkin ada nih, boleh nggak sih Mas Nova memberikan motivasi ke adik-adik kita atau ke pengguna atau ke sahabat BKK Bisa yang memang lagi nonton podcast kita? Motivasi ya? Oke. Mungkin sekarang kan pekerjaan itu banyak, cuman pesaing kita juga cukup banyak, karena setiap tahunnya pasti banyak orang yang lulus dari sekolahnya, dari universitasnya. Setiap kesulitan yang kita hadapi itu pasti ada. Terus kita juga pasti belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan, tapi percayalah, segala kebaikan itu tidak ada balasannya kecuali kebaikan pula. Jadi tetaplah berbuat baik meskipun kita tidak bisa mencapai hal-hal yang kita inginkan. Wah, keren banget, sangat. Oke, Mas Reva, makasih ya karena udah mau kami undang di acara podcast kali ini. Semoga nanti dengan isi yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan motivasi atau semangat ke adik-adik kita semua yang memang mereka tuh sedang berjuang nih mendapatkan sebuah pekerjaan di luar sana, supaya mereka tuh lebih semangat lagi gitu. Oke, makasih Mas Reva. Mungkin kita bisa tutup bareng-bareng ya. Oke, buat teman-teman, makasih udah dengerin podcast aku hari ini sama Mas Reva. Sebelum acaranya kami tutup, buat teman-teman jangan lupa untuk like dan komen, serta jangan lupa subscribe BKK Bisa. Oke, kami undur diri. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.